Selamat datang di Gambler Story. Di balik setiap kartu, ada cerita yang tak pernah Anda duga. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang terus mengalir, sementara hidupnya terasa berhenti di tempat. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar hidup atau hanya sekedar bertahan. Raka duduk di tepi sungai, membiarkan angin sore menyapu wajahnya yang letih. Suara air yang mengalir perlahan menenangkan pikirannya, meski dalam hatinya ada keributan yang tak kunjung reda. Ia menatap daun-daun gugur yang hanyut terbawa arus, seolah hidupnya sendiri ikut terbawa arus yang tak bisa ia kendalikan. Rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang monoton, rumah yang sunyi dan hubungan yang retak, membuatnya merasa seolah hidupnya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Hari ini seharusnya terasa seperti hari-hari lainnya, tapi ada rasa hampa yang berbeda. Raka menekuk lututnya, menyandarkan dagu di atasnya, dan membiarkan matanya mengikuti permainan air. Ia ingat masa muda yang penuh impian, menulis novel, bepergian tanpa rencana, dan mengejar hal-hal yang membuat jantungnya berdebar. Tapi waktu telah membawa Raka jauh dari itu semua. Semua impian itu kini terasa seperti bayangan samar, memudar di balik tanggung jawab dan rasa takut gagal. Di pinggir sungai, Raka membuka tasnya dan menemukan buku catatan kecil yang sudah lusuh. Halaman-halamannya penuh coretan ide dan kalimat yang dulu ia tulis dengan semangat. Ia membuka salah satu halaman dan membaca sekilas tulisan lama tentang keinginannya untuk hidup sepenuhnya tanpa takut kehilangan. Seketika perasaan nostalgia menyeruak, rindu pada diri sendiri yang penuh keberanian dan rasa ingin tahu. Sebuah burung terbang rendah, menggores langit jingga senja, dan Raka tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa meskipun banyak hal berubah, ia masih memiliki waktu, walau tak sebanyak yang ia kira, untuk menemukan kembali diri yang hilang itu. Namun senyum itu segera memudar ketika pikirannya terselip pada kenyataan pahit, hutang yang menumpuk, pekerjaan yang membosankan, dan hubungan yang terasa jauh dari cinta. Ia menarik napas panjang dan menutup mata sejenak, membiarkan semua beban itu mengalir bersamaan dengan suara air. Ada rasa penyesalan, tentu saja. Penyesalan karena terlalu lama menunda keputusan penting, karena membiarkan rasa takut menghalangi langkah-langkah kecil yang bisa mengubah hidupnya. Namun di balik itu semua, ada secercah harapan, sebuah bisikan kecil di hatinya yang berkata bahwa masih ada kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki apa yang mungkin masih bisa diperbaiki. Ketika matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, Raka membuka matanya. Cahaya senja memantul di permukaan sungai, menciptakan kilau yang menenangkan. Ia menyadari mungkin hidup memang seperti sungai ini, kadang tenang, kadang deras, tapi selalu mengalir. Dan seperti air itu, ia harus terus bergerak, meskipun tak selalu tahu kemana arus akan membawanya. Raka berdiri, mengibaskan debu di celananya, dan menatap jalan setapak di depan. Langkah pertamanya terasa berat, tapi ada tekad yang baru mulai tumbuh. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa siap melangkah, meski perlahan, menuju kehidupan yang benar-benar ia inginkan. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, membentuk pola yang tak beraturan namun menenangkan. Raka menarik napas terakhir sebelum meninggalkan tepi sungai itu, membawa rasa hampa dan harapan bersamaan dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan panjangnya baru saja mulai. Beberapa hari setelah duduk di tepi sungai, Raka pulang ke apartemennya yang sunyi. Di meja kayu tua di sudut kamar, ia menemukan kotak kecil berdebu yang entah sudah berapa lama tersimpan di lemari. Rasa penasaran muncul, dan dengan hati-hati ia membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lama, beberapa foto yang mulai pudar, dan benda-benda kecil yang tampak tak penting. Sebuah pena yang patah, koin dari kota lain, tiket bioskop dari masa remaja. Raka menarik salah satu foto. Itu adalah foto dirinya bersama sahabat masa kecilnya, Dian, tersenyum lebar di halaman sekolah. Raka ingat bagaimana mereka dulu selalu berbagi mimpi, merencanakan perjalanan, dan menulis cerita-cerita kecil di buku catatan masing-masing. Senyum di foto itu tampak begitu riang, begitu polos,
sesuatu yang kini terasa jauh dari kehidupannya. Ia mulai membaca salah satu surat yang tertulis dengan tinta pudar. Surat itu ditulis oleh ibunya beberapa tahun lalu, penuh pesan bijak tentang hidup, tentang keberanian mengambil langkah, dan tentang cinta yang tak harus selalu terlihat. Membaca setiap kata membuat dada Raka sesak. Ada rasa kehilangan, tetapi juga kehangatan yang samar. Ia menyadari betapa jarang ia benar-benar menghargai nasihat dan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Raka menatap benda-benda kecil lain di kotak itu. Pena patah itu adalah kenangan pertama saat ia menulis cerita pertamanya. Koin dari kota lain mengingatkannya pada perjalanan singkat keluar kota bersama Dian dan teman-temannya, ketika mereka merasa dunia begitu luas dan penuh kemungkinan. Ia tersenyum tipis, mengenang dirinya yang penuh rasa ingin tahu dan keberanian. Rasa yang kini seolah terkubur di bawah rutinitas dan rasa takut gagal. Perasaan campur aduk muncul, rindu, penyesalan, dan sedikit harapan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya benar-benar hanya tentang rutinitas dan tanggung jawab, atau masih ada ruang untuk mengejar hal-hal yang pernah membuat hatinya berdebar? Rasa ingin tahu itu semakin menguat, seakan kotak tua itu menantangnya untuk menatap masa lalunya, dan melalui masa lalu menemukan arah baru untuk masa depan. Ia memutuskan untuk menulis di buku catatan barunya. Kata-kata mengalir lambat pada awalnya, kemudian semakin lancar. Ia menulis tentang kenangan, tentang rasa kehilangan, tentang mimpi-mimpi yang tertinggal, dan tentang rasa takut yang selama ini menahannya. Menulis membuat hatinya terasa lebih ringan, seolah beberapa beban yang tak terlihat mulai terangkat sedikit demi sedikit. Malam itu, Raka menatap kota dari jendela apartemennya. Lampu-lampu berkelap-kelip, lalu lintas berjalan tanpa henti, dan orang-orang menjalani kehidupan masing-masing. Ia menyadari sesuatu. Setiap orang membawa bayangan masa lalunya sendiri, luka-luka, dan mimpi yang belum tercapai. Namun bukan masa lalu yang menentukan masa depan, melainkan cara kita menghadapi dan belajar dari masa lalu itu. Sambil menutup kotak tua, Raka menarik napas panjang. Perjalanan menemukan kembali dirinya mungkin tidak mudah, dan langkah-langkah ke depan akan penuh ketidakpastian. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan percikan keberanian. Keberanian untuk menghadapi masa lalunya, untuk memaafkan diri sendiri, dan untuk memulai sesuatu yang baru. Malam itu, ia tidur dengan rasa ringan yang aneh. Seolah kotak tua itu telah membuka pintu kecil menuju hidup yang lebih berarti. Beberapa hari setelah menemukan kotak tua itu, Raka memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Ia ingin melihat kehidupan yang bergerak cepat, orang-orang yang sibuk, dan sekadar merasakan hiruk-pikuk yang berbeda dari apartemennya yang sepi. Matahari sore mulai menurun, menciptakan cahaya hangat yang memantul di gedung-gedung tinggi. Raka berjalan tanpa tujuan pasti, membiarkan kaki dan pikirannya mengikuti arus kota. Saat melewati sebuah kafe kecil di sudut jalan, ia melihat sosok yang tak asing. Maya, teman lama yang dulu selalu ada di sisinya, duduk di meja dekat jendela, menatap laptop sambil menyeruput kopi. Detik itu Raka terdiam, wajahnya tak banyak berubah, masih dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh perhatian. Tapi aura dewasa membuatnya berbeda dari gadis yang dulu ia kenal. Raka ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Maya menoleh dan menatapnya. Ada kejutan di matanya, diikuti senyum tipis. "Raka, apa kabar? Lama sekali tidak bertemu," katanya. Suara Maya membawa campuran nostalgia dan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka duduk bersebelahan. Awalnya percakapan mereka canggung, dipenuhi dengan basa-basi tentang pekerjaan, cuaca, dan hal-hal sepele. Namun seiring waktu, suasana mulai mengalir lebih alami. Raka menceritakan beberapa hal tentang hidupnya belakangan ini, perasaan hampa, rutinitas yang membosankan, dan pencarian makna yang membuatnya duduk di tepi sungai beberapa hari lalu. Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dengan pengalaman pribadinya sendiri. Percakapan itu membuat Raka tersadar bahwa meski jarak dan waktu memisahkan mereka, ada ikatan yang tetap ada. Ia ingat bagaimana mereka dulu saling mendukung saat menghadapi masalah, saling menantang untuk mengejar mimpi, dan tertawa bersama tanpa alasan khusus.
Kenangan itu terasa hangat sekaligus pahit. Hangat karena keakraban mereka, pahit karena waktu telah mengubah banyak hal. Namun, pertemuan itu tidak hanya membawa nostalgia. Di sela percakapan, muncul satu hal yang belum selesai, kesalahpahaman lama yang menyebabkan jarak di antara mereka. Maya menyinggung keputusan Raka beberapa tahun lalu yang mengecewakannya, dan Raka merasakan rasa bersalah yang lama terpendam muncul kembali. Suasana menjadi tegang sejenak, dan Raka menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang mengulang masa lalu, tapi juga menghadapi kenyataan yang belum selesai. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan bayangan hangat di kafe. Raka menarik napas panjang. Ia tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus menghadapi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga hubungan dan perasaan yang tertinggal di masa lalu. Ketika mereka berpisah, Maya tersenyum tipis dan berkata, "Semoga kita bisa bicara lagi, Raka." Ia menatap Raka dengan mata yang seakan memberi kesempatan baru. Raka mengangguk, merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya. Sebuah kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang masa lalu atau rutinitas, tapi juga tentang keberanian memperbaiki hubungan, menghadapi konflik, dan membuka diri pada kemungkinan baru. Saat berjalan pulang, Raka merasa aneh tapi ringan. Perjumpaan tak terduga itu telah mengguncangkan hatinya, membawa kenangan dan penyesalan, tetapi juga secercah harapan. Ia tahu perjalanan mencari makna hidupnya kini tidak lagi sendiri. Ada orang-orang seperti Maya yang bisa menjadi cermin, pengingat, dan teman di jalan yang masih panjang. Hari-hari berikutnya Raka terasa berat dan membingungkan. Setelah pertemuan dengan Maya, pikirannya terusik oleh pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah hidupnya saat ini benar-benar jalan yang ia inginkan, atau hanya kenyamanan yang menipu dirinya sendiri? Di kantor, rutinitas itu tampak lebih menekan dari sebelumnya. Laporan yang menumpuk, rapat yang terasa sia-sia, dan proyek-proyek yang tidak pernah memberinya kepuasan membuat Raka semakin sadar bahwa pekerjaan ini hanya menahan waktu hidupnya. Ia duduk di depan layar komputer, menatap angka-angka yang tidak berarti, dan merasa seperti robot yang menjalani hidup orang lain. Malam harinya, ia menyalakan laptop di apartemen dan membuka kembali kotak tua yang ditemukannya beberapa hari lalu. Foto-foto masa kecilnya bersama Dian dan buku catatan lama seakan memanggilnya untuk mengingat kembali mimpi-mimpinya. Ia membaca catatan tentang cerita yang ingin ia tulis, tentang perjalanan yang ingin ia lakukan, dan tentang keberanian yang dulu begitu mudah ia miliki. Hati Raka bergejolak. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia membiarkan ketakutan dan tanggung jawab mengekang langkahnya. Raka duduk termenung di tepi jendela, menatap kota yang bersinar di malam hari. Lampu-lampu berkelap-kelip, lalu lintas bergerak tanpa henti, dan orang-orang berlalu lalang menjalani kehidupan mereka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan terus menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, atau berani mengambil langkah yang mungkin menakutkan tapi membawa makna sejati. Pilihan itu datang dalam bentuk dua jalan yang jelas. Jalan pertama adalah tetap di pekerjaan aman dan nyaman, yang memberikan gaji tetap, keamanan, dan rutinitas yang familiar. Jalan kedua lebih tidak pasti, mengejar passionnya dalam menulis dan berpetualang, mencoba proyek kreatif yang ia tunda bertahun-tahun, dan menghadapi ketidakpastian yang mungkin membawa kegagalan atau penolakan. Rasa takut menghantui langkahnya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia kehilangan stabilitas yang selama ini ia miliki? Namun di balik rasa takut itu, ada suara kecil yang mengatakan bahwa hidup yang dijalani tanpa keberanian hanya akan meninggalkan penyesalan. Raka teringat kata-kata ibunya di surat lama, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk tetap melangkah meski takut. Ia menutup mata, membiarkan malam menyelimuti pikirannya. Dalam keheningan itu, ia merasakan konflik batin yang tajam, tapi juga sebuah dorongan baru yang perlahan tumbuh. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia buat bukan sekedar tentang pekerjaan atau uang, tapi tentang siapa dirinya dan bagaimana ia ingin menghidupi sisa hidupnya. Keesokan harinya, Raka datang ke kantor dengan pikiran yang lebih jelas. Ia mulai menulis daftar hal-hal yang benar-benar ia inginkan, dari menulis cerita, berkeliling kota kecil untuk inspirasi, hingga membangun hubungan yang lebih bermakna. Langkah demi langkah, ia merasakan keberanian kecil muncul di dadanya. Ia belum siap untuk semua perubahan sekaligus, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Saat pulang dari kantor, Raka menatap matahari terbenam dari balkon apartemennya. Lampu-lampu berkelap-kelip,
lalu lintas bergerak tanpa henti, dan orang-orang berlalu lalang menjalani kehidupan mereka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan terus menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, atau berani mengambil langkah yang mungkin menakutkan, tapi membawa makna sejati. Di hati Raka, satu hal mulai jelas. Hidup bukan tentang mencari jalan aman, tapi tentang memilih jalan yang membuat hati merasa hidup, meski harus melewati ketidakpastian. Ia tahu perjalanan panjangnya baru saja memasuki persimpangan yang paling penting. Beberapa hari setelah memutuskan untuk menghadapi persimpangan hidupnya, Raka merasa perlu mencari inspirasi dari luar apartemen dan kantor. Ia berjalan ke sebuah taman kota yang selalu ia lewati, tapi jarang ia masuki. Di sana, suara burung, daun yang bergesekan tertiup angin, dan anak-anak yang bermain seolah memberi jeda dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Saat duduk di bangku kayu, seorang pria paruh baya dengan jas hujan lusuh duduk di sebelahnya. Ia membawa termos kopi dan sebatang rokok, tetapi matanya menatap jauh ke arah pepohonan. Raka merasa terdorong untuk memulai percakapan, dan pria itu menyambut dengan senyum ramah. Kadang hidup ini seperti taman ini, kata pria itu pelan. Terlihat damai, tapi ada akar yang saling bertaut di bawah tanah. Tak terlihat yang menahan semuanya. Percakapan itu mengalir tanpa rencana. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hari, menceritakan tentang hidupnya yang penuh liku. Kegagalan usaha, kehilangan orang tercinta, dan keputusan-keputusan yang tampaknya salah, tapi akhirnya mengajarinya sesuatu. Pak Hari menekankan satu hal yang membuat Raka terhenyak. Kesalahan itu bukan akhir, kesalahan itu guru terbaik, kalau kita mau belajar. Setelah Pak Hari pergi, Raka berjalan ke jalan yang lebih ramai, di mana seorang pemusik jalanan tengah memainkan gitar dengan penuh perasaan. Musik itu sederhana, namun mampu menghentikan langkah orang-orang yang berlalu lalang. Raka berdiri di sana, mendengarkan, dan merasakan sesuatu di dalam hatinya mulai meleleh. Sebuah rasa ringan dan damai yang jarang ia rasakan di kehidupan rutinnya. Pemusik itu tersenyum padanya, seolah membaca pikirannya, lalu berkata, "Kadang kita lupa bahwa hidup itu soal mengekspresikan diri, bukan sekadar bertahan." Raka menatap tangan pemusik yang cekatan memainkan senar gitar. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk menghadapi hidup. Ada yang menulis, ada yang berbicara, ada yang bermain musik, ada yang belajar dari orang lain. Tidak ada satu cara pun yang benar, tapi semua cara memiliki pelajaran tersendiri. Ketika malam menjelang, Raka duduk di tepi trotoar, mengingat semua percakapan dan momen hari itu. Ia menulis di buku catatannya, mencoba merangkum pemikiran yang muncul. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekurangan dan ketakutan sendiri, sehingga melupakan pelajaran sederhana dari kehidupan sekitar, bahwa setiap orang membawa cerita, dan cerita itu bisa menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Raka tersenyum tipis. Hari ini, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil keputusan besar, tapi juga tentang membuka diri pada orang lain, mendengar pengalaman mereka, dan mengambil hikmah tanpa merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Bahkan interaksi singkat dengan orang asing bisa memberi pelajaran yang membekas lebih lama daripada buku atau teori. Saat pulang, lampu kota memantul di trotoar basah setelah hujan sore. Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada rasa ringan, ada rasa ingin mencoba hal baru, dan yang paling penting, ada kesadaran bahwa ia tidak harus menjalani hidupnya sendirian, bahwa dunia ini penuh orang-orang yang, meski tak dikenalnya lama, mampu membuka jendela pandangan baru. Raka menutup pintu apartemennya, menatap kotak tua dan buku catatannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, penuh persimpangan dan ketidakpastian. Tapi hari ini, ia belajar bahwa setiap orang yang ditemui bisa menjadi guru, dan setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran yang tak ternilai. Dengan langkah ringan dan pikiran yang lebih jernih, ia bersiap menghadapi hari-hari berikutnya dengan hati yang lebih terbuka. Hari-hari berikutnya, Raka mulai merasakan gejolak emosi yang tak bisa lagi ia abaikan. Pelajaran dari orang-orang yang ditemuinya membuatnya menyadari satu hal. Selama ini ia menekan luka-luka yang ada di dalam dirinya. Rasa bersalah, penyesalan, dan kehilangan yang menumpuk. Semuanya ia bungkus rapat, berpikir bahwa melanjutkan hidup berarti mengabaikannya. Namun, kini rasa itu muncul kembali, menuntut perhatian.
Raka duduk di kamar apartemennya dengan buku catatan terbuka di pangkuan. Ia menulis tanpa henti, membiarkan kata-kata keluar tanpa disensor. Ia menulis tentang sahabat yang kini jarang ditemuinya, tentang hubungan yang kandas karena kesalahpahaman, dan tentang keputusan yang ia sesali bertahun-tahun lalu. Tangannya gemetar saat menulis, tapi ada rasa lega yang mulai tumbuh. Seolah beban yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Malam itu, ia menatap langit dari jendela. Kota tampak tenang dari kejauhan, tapi hatinya berisik, dipenuhi rasa rindu dan kesedihan yang belum terselesaikan. Ia menyadari bahwa memaafkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri, menuntut kesempurnaan yang tak pernah bisa dicapai. Namun melalui tulisan dan refleksi, Raka mulai merasakan langkah pertama menuju penyembuhan, menerima bahwa ia manusia, dengan skala ketidaksempurnaan dan kesalahan. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk menemui seorang terapis, seseorang yang bisa membantunya menyusun perasaan yang kacau. Sesi demi sesi, ia belajar untuk menghadapi kenangan pahit tanpa takut, untuk melihat kesalahan bukan sebagai beban abadi, tapi sebagai pelajaran yang membimbingnya menjadi lebih bijak. Ada momen di mana ia menangis terisak-isak, melepaskan emosi yang selama ini ia tahan sendirian. Namun setelah itu, ada ketenangan yang perlahan masuk, seolah hatinya diberi ruang untuk bernapas. Raka juga mulai berbicara lebih terbuka dengan teman-teman lama. Ia meminta maaf pada beberapa orang yang pernah ia sakiti tanpa sengaja, dan menerima permintaan maaf dari mereka yang pernah menyakitinya. Proses ini tidak mudah, tapi setiap kata yang diucapkan, setiap pengakuan yang jujur, memberi rasa lega yang menenangkan. Ia belajar bahwa luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dihadapi dan diterima. Di malam lain, Raka kembali ke tepi sungai tempat ia sering merenung. Ia duduk di sana, membiarkan air mengalir dan angin menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Luka-luka itu masih ada, tentu saja, tapi sekarang tidak lagi menahan langkahnya. Ia sadar bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan, tapi belajar hidup berdampingan dengan luka itu sambil terus melangkah maju. Ketika matahari terbenam, Raka menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku tidak sempurna, tapi aku sedang belajar untuk hidup, untuk memaafkan, dan untuk menerima diriku sendiri." Kalimat itu membuatnya tersenyum tipis. Perjalanan penyembuhan baru dimulai, dan meski panjang dan penuh tantangan, Raka merasa siap menghadapi setiap langkah dengan hati yang lebih terbuka dan kuat. Setelah beberapa minggu merenung, menulis, dan menghadapi luka-lukanya, Raka merasakan dorongan baru yang perlahan menjadi nyata. Ia ingin mengubah hidupnya. Tidak lagi diam di zona nyaman, tidak lagi menunda impian yang telah lama ia abaikan. Namun keberanian itu bukan datang tanpa rasa takut. Hatinya berdebar setiap kali ia membayangkan langkah besar yang akan diambil. Di pagi hari, Raka duduk di balkon apartemennya, menyeruput kopi sambil menatap kota yang mulai sibuk. Ia menulis daftar hal-hal yang ingin ia lakukan, menulis cerita yang selama ini tersimpan, mencoba pekerjaan paruh waktu yang lebih kreatif, bahkan merencanakan perjalanan singkat untuk menemukan inspirasi. Setiap item di daftar itu terasa seperti undangan untuk berani melangkah ke ketidakpastian. Langkah pertama yang ia ambil adalah menulis email kepada sebuah penerbit kecil, menawarkan naskah cerita yang sudah lama tertunda. Jantungnya berdetak kencang ketika menekan tombol kirim. Ada rasa takut ditolak, rasa cemas kehilangan waktu, dan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ini akan berhasil atau sia-sia? Namun Raka tersenyum tipis. Ia sadar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani menghadapi rasa takut itu dan tetap melangkah. Hari-hari berikutnya diwarnai ketidakpastian. Ia mulai menghadiri workshop menulis, bertemu orang-orang baru dan belajar dari pengalaman mereka. Beberapa ide ditolak, beberapa kritik terasa tajam, tapi Raka mulai melihat bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk belajar dan berkembang. Ia mulai menikmati proses, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Raka juga mulai mengubah rutinitas sehari-hari.
Pagi yang biasanya dimulai dengan buru-buru dan laporan, kini ia isi dengan membaca, menulis dan berjalan-jalan sebentar sebelum memulai pekerjaan. Perubahan kecil ini membuatnya merasa hidup lebih penuh, lebih sadar akan setiap momen yang ia jalani. Ia belajar bahwa langkah-langkah kecil pun bisa menjadi awal dari perubahan besar. Suatu sore, Raka berjalan di taman kota dan melihat anak-anak bermain riang di lapangan. Mereka jatuh, bangkit lagi, tertawa dan mencoba lagi. Pemandangan itu membuat Raka sadar. Hidup ini memang penuh jatuh bangun. Tidak ada yang sempurna, tapi setiap kali kita bangkit, kita menjadi lebih kuat. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia pun sedang belajar cara bangkit kembali dari kebiasaan lama, rasa takut, dan penyesalan. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai. Air yang mengalir dan suara angin mengingatkannya pada perjalanan yang telah ia lalui. Dari kebingungan, kesedihan, penyesalan hingga keberanian untuk berubah. Ia tahu bahwa jalan di depan masih panjang, penuh ketidakpastian dan tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Keberanian itu tidak instan, tapi ia hadir, perlahan tumbuh dari keputusan-keputusan kecil dan kemauan untuk menghadapi diri sendiri. Raka menulis di buku catatannya, "Aku mungkin takut, tapi aku akan berjalan. Aku mungkin ragu, tapi aku akan mencoba. Karena hidup yang layak dijalani bukanlah yang aman, tapi yang membuat hati merasa hidup." Dengan kalimat itu, ia menutup buku, tersenyum dan menatap langit malam. Ia tahu perubahan sejati baru saja bermula, dan ia siap melangkah ke dunia yang lebih luas dengan hati yang berani. Keberanian yang Raka kumpulkan mulai diuji ketika proyek menulisnya mulai berjalan. Ia menerima kontrak kecil dari penerbit yang awalnya ia kirimi naskah. Namun, pekerjaan itu ternyata lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Deadline ketat, kritik pedas dari editor, dan ekspektasi tinggi membuatnya sering duduk termenung di depan layar laptop, mempertanyakan keputusan besar yang baru saja ia ambil. Selain tekanan pekerjaan, kehidupan sosialnya pun diuji. Maya, yang kini mulai dekat kembali dengannya, tampak kecewa karena Raka terlalu tenggelam dalam proyeknya. Mereka pernah berbicara tentang membuka kembali hubungan persahabatan dan saling mendukung. Tapi kini, Raka merasa sulit membagi waktu antara mengejar impiannya dan menjaga hubungan itu. Ketegangan muncul, dan Raka merasa bersalah. Ia menyadari bahwa keberanian untuk berubah juga berarti harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Suatu malam, ketika bekerja hingga larut, Raka menerima email dari editor yang cukup keras. Kritiknya tajam, menyentuh bagian naskah yang selama ini Raka anggap sempurna. Awalnya, ia ingin menutup laptop dan menyerah, tapi kemudian ia teringat kata-kata Pak Hari di taman beberapa waktu lalu. Kesalahan dan kegagalan bukan akhir, tapi guru terbaik. Napas Raka terhenti sejenak, lalu ia menulis ulang bab demi bab, mencoba menerima kritik sebagai sarana belajar, bukan sebagai penghukuman. Raka juga menghadapi rasa ragu dari dalam dirinya sendiri. Ada malam-malam ketika ia bertanya, apakah aku benar-benar mampu? Apakah semua ini sepadan dengan perjuangan yang kulalui? Setiap kali pertanyaan itu muncul, ia kembali menulis di buku catatannya, mencatat ketakutan dan harapannya, mencari jawaban dalam diri sendiri. Dengan setiap kata yang tertulis, rasa takutnya sedikit demi sedikit terkendali, digantikan oleh tekad yang semakin kuat. Di sisi lain, persahabatan dengan Maya diuji melalui komunikasi yang canggung. Mereka terlibat diskusi hangat, bahkan sedikit bersitegang, karena ekspektasi berbeda terhadap perhatian dan waktu. Raka belajar bahwa keberanian untuk berubah bukan berarti melupakan orang-orang penting, tapi juga memahami dan menghargai kebutuhan mereka. Akhirnya, mereka menemukan keseimbangan. Raka menjanjikan waktu khusus untuk mereka berbicara, dan Maya mulai memahami perjuangan Raka. Di tengah ujian itu, Raka juga bertemu dengan seorang penulis senior di workshop menulis yang ia ikuti. Penulis itu membagikan pengalaman kegagalan besar dalam karyernya, dan bagaimana hal itu justru membentuk karya-karya terbaiknya. Mendengar cerita itu membuat Raka sadar bahwa rintangan, kritik dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika malam menutup kota, Raka menatap lampu-lampu yang memantul di sungai.
Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ujian ini, seberat apapun, adalah tanda bahwa ia benar-benar melangkah ke dunia yang baru. Kegagalan sementara, konflik, dan ketidakpastian bukanlah tanda untuk mundur, melainkan batu pijakan untuk tumbuh. Raka menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya malam itu. Setiap ujian adalah tanda bahwa aku bergerak, bahwa aku berani mencoba, dan bahwa hidupku mulai berubah. Dengan langkah berat namun yakin, Raka menutup laptopnya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan rintangan akan selalu ada, tapi kali ini ia siap menghadapinya, karena ia telah menemukan kekuatan dalam kegagalan dan keberanian dalam ketidakpastian. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan proyek menulisnya, menghadapi kritik dan mengatasi konflik pribadi, Raka mulai merasakan perubahan yang lebih dalam dari sekedar keberanian. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan atau pencapaian, tapi tentang setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap momen yang membentuknya. Suatu sore, Raka duduk di tepi sungai tempat ia sering merenung sejak bab 1. Kali ini, suasana berbeda. Air yang mengalir tidak lagi terasa seperti arus yang menakutkan atau hampa, tapi seperti pengingat bahwa kehidupan terus bergerak, dan setiap detik berharga untuk dihargai. Ia menatap daun-daun yang hanyut dan tersenyum. Tidak ada yang bisa menghentikan arus, tapi ia bisa memilih cara menapaki jalannya sendiri. Raka teringat semua orang yang ditemuinya selama perjalanan ini. Pak Hari yang mengajarkannya melihat kegagalan sebagai guru, pemusik jalanan yang mengingatkannya bahwa hidup juga soal mengekspresikan diri, dan Maya yang membantunya memahami pentingnya hubungan dan komunikasi. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang dia sendiri, tapi tentang bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, belajar dari mereka, dan memberi makna pada pengalaman bersama. Ia menulis di buku catatannya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa dalam kita merasakan, memahami, dan memberi. Kalimat itu terasa sederhana, tapi Raka merasakan resonansi yang kuat di hatinya. Semua perjuangan, kegagalan, dan ketakutannya selama ini tidak sia-sia. Semua itu membentuknya menjadi seseorang yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi masa depan. Raka juga mulai menyadari bahwa pencapaian besar tidak selalu harus berupa prestasi atau pengakuan orang lain. Terkadang, kemenangan terbesar adalah mampu berdamai dengan diri sendiri, mampu menerima ketidaksempurnaan, dan mampu memberi waktu untuk menyayangi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Ia tersenyum ketika teringat masa-masa ia merasa gagal dan terpuruk. Sekarang semua itu terasa seperti batu pijakan menuju pemahaman yang lebih dalam. Hari itu, ia bertemu lagi dengan Maya di kafe yang sama tempat mereka bertemu pertama kali sejak lama. Kali ini suasana lebih hangat, tanpa ketegangan. Hanya percakapan yang mengalir tentang mimpi, harapan, dan pengalaman hidup masing-masing. Mereka tertawa, saling mendukung, dan berbagi rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka jalani. Raka menyadari bahwa hubungan manusia yang tulus, jujur, dan saling menghargai adalah salah satu kunci dari kebahagiaan sejati. Ketika senja tiba, Raka kembali berjalan di tepi sungai. Langit jingga memantul di permukaan air, menciptakan kilau yang damai. Ia merasa ringan, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia telah belajar cara menghadapi hidup dengan hati terbuka dan kesadaran. Ia menyadari bahwa kehidupan bukan tentang menghindari kesedihan, kegagalan, atau ketidakpastian, tapi tentang bagaimana ia tetap berdiri, belajar, dan menghargai setiap momen yang ada. Di akhir hari itu, Raka menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Hidup bukan soal sampai di mana kita pergi, tapi tentang siapa kita selama perjalanan dan apa yang kita pelajari di setiap langkahnya. Dengan perasaan damai dan mata yang bersinar, ia menutup buku itu, menyadari bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu. Raka kini telah menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Pagi itu, Raka terbangun dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sinar matahari menyusup melalui tirai jendela, menari di lantai apartemennya yang sederhana. Ada perasaan ringan di dadanya, seolah seluruh perjalanan yang ia lalui, dari kebingungan, penyesalan, kehilangan, hingga keberanian, telah membentuknya menjadi seseorang yang siap menyongsong hari baru. Ia duduk di balkon dengan secangkir kopi hangat, menatap kota yang perlahan hidup.
Bunyi kendaraan, tawa anak-anak, dan hiruk-pikuk orang-orang yang berangkat kerja terdengar akrab dan menenangkan. Raka tersenyum, menyadari bahwa kota ini, sama seperti dirinya, penuh dengan orang-orang yang masing-masing menjalani cerita mereka sendiri, menghadapi ketakutan, gagal, belajar, dan tetap maju. Ia kemudian bertemu dengan Maya di kafe favorit mereka. Kali ini bukan sekadar nostalgia atau pengingat masa lalu, tapi pertemuan yang tulus, penuh kehangatan. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, tertawa, dan merencanakan hal-hal baru. Raka menyadari bahwa hubungan yang sehat dan tulus juga adalah bagian dari hidup yang berarti, sebuah bukti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang orang-orang yang ia temui dan bagaimana ia membangun hubungan yang sejati. Menjelang senja, Raka kembali ke tepi sungai. Air yang mengalir kini terasa lebih bersahabat, bukan arus yang menakutkan. Ia duduk sejenak, menutup mata dan merasakan angin yang membelai wajahnya. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada rintangan, kesalahan dan ujian baru. Namun kali ini ia merasa siap menghadapi ketidakpastian, siap menerima kegagalan, dan siap menikmati setiap langkah. Karena ia telah menemukan inti dari hidup, keberanian, kesadaran, dan hubungan yang bermakna. Saat matahari terbenam, Raka tersenyum. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Awal dari kehidupan yang ia pilih sendiri, dengan hati yang lebih ringan, mata yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih berani. Ia berdiri, menatap langit jingga dan melangkah pulang dengan keyakinan bahwa apapun yang datang, ia siap menjalani hidup ini sepenuhnya, dengan semua luka, kegembiraan, pelajaran, dan harapan yang ada. Di Gambler Story, kami membawa Anda menyelami dunia yang penuh resiko, keberanian, dan pilihan yang menentukan.